تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di majlis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ada sebuah kejadian yang luar biasa yang terjadi di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, satu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kembali dari medan peperangan. Kemudian di pertengahan jalan beristirahatlah baginda Rasul beserta para sahabat. Nah, ketika sampai di tempat peristirahatan oleh para sahabat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dicarikan tempat yang paling nyaman, yang paling teduh di bawah sebuah pohon. Sementara para sahabat tidak menyatu dengan baginda Rasul, tapi mereka beristirahat di tempat yang lain. Nah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat peristirahatannya di bawah sebuah pohon, maka pedang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ia sangkutkan di tangkai pohon. Kemudian beliau pun bersandar di sebuah pohon. Angin yang tertiup sepoi-sepoi membuat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun terasa ngantuk. Akhirnya tertidurlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tertidur, tiba-tiba datanglah seorang musyrik. Diam-diam orang musyrik ini mengambil pedang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu pedang ini pun dihunuskannya kepada Nabi. Nah, saat itu orang musyrik itu pun berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yamna'uka minni?" Ya Muhammad, pedangmu sudah di tanganku. Kapan saja aku bisa menebas batang lehermu. Siapa yang akan bisa mencegah aku untuk menebasmu? Kata seorang musyrik. Nah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang musyrik, siapa yang bisa menolongmu kalau aku tebas? Tidak ada orang di sini, sementara pedangmu juga sudah ada di tanganku. Maka seketika itu pula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau langsung menjawab, Allah.
langsung keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang akan menolong saya. Nah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah, fasaqata as-sayfu min yadih. Seketika itu pula orang musyrik yang hendak membunuh Nabi bergetar badannya, gemetar, tangannya gemetar. Akhirnya apa? Pedang Nabi kita yang dipegang oleh orang musyrik itu pun saat itu terjatuh. Saudara bisa ngebayangin kan? Ya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa. Nah, ketika pedang itu jatuh dari tangannya orang musyrik, maka oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pedang itu pun beliau ambil, beliau pegang. Kemudian apa kata Nabi? Man yamna'uka minni. Sekarang gantian. Pedang ini sudah ada di tanganku, kata Nabi. Siapa yang bisa menolong kamu? Siapa yang bisa mencegah kamu kalau aku tebas batang lehermu? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala kun khaira akhizin. Enggak ada satupun yang bisa menolong. Faqala, kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kalau kamu ingin selamat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada orang musyrik, maka kamu harus syahadat. Kamu harus bersaksi tidak ada Tuhan yang kamu sembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, adalah Rasulullah. Nah, kalau kamu mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka pasti akan ada yang menolong kamu. Qala la. Kata orang musyrik, enggak. Ternyata orang musyrik enggak mau apa nih? Enggak mau masuk Islam. Bertahan dengan keyakinannya, bertahan dengan kemusyrikan. Walakinni uahiduka alla uqatilaka wala akunu ma'a qaumin yuqatiluna. Tapi kata orang musyrik, aku berjanji aku tidak akan memerangi kamu dan aku tidak akan bersama orang-orang yang memerangi kamu. Jadi kata Nabi, cobalah kamu hai orang musyrik bersyahadat tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Tapi orang kafir ini, orang musyrik ini enggak mau syahad. Dia hanya janji. Kata apa kata orang musyrik ini? Aku berjanji tidak akan memerangimu lagi ya Muhammad. Dan aku tidak akan mau bersama-sama orang yang selalu memerangi kamu. Ini janjinya orang musyrik. Fakhalla sabilah. Maka oleh Nabi dibiarkanlah orang itu pergi. Perhatikan. Kita perhatikan bagaimana sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Islam yang kita anut ini tidak pernah memaksakan kepada seseorang. Baik orang itu sudah memiliki agama atau orang itu tidak memiliki agama. Islam tidak pernah memaksakan orang harus jadi orang Islam. Nah, ini contohnya. Ketika orang musyrik ini diperintahkan oleh Nabi untuk bersyahadat dan ternyata orang musyrik ini tidak mau masuk Islam, ternyata apa yang terjadi? Khallasabilah. Ama Nabi disuruh pergi. Tidak dipaksa. Inilah keindahan Islam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam ini besar, bahwa Islam ini terkenal di muka bumi ini dengan pedangnya, bukan. Al-Quran menjelaskan kepada kita la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Nih keindahannya Islam. Nah,
Kita orang Islam tidak pernah mengganggu ibadahnya orang lain. Mereka yang umat Nasrani silakan ibadah mereka di gereja. Mereka yang Buddha silakan ibadah di tempat ibadahnya. Mereka yang beragama lain silakan. Islam tidak pernah mencampuri perusahaan ibadah. Lakum dinukum, bagimu agamamu, bagi kita agama kita. Inilah yang dinamakan toleransi. Artinya apa? Tidak memaksakan orang lain harus masuk Islam. Silakan yang lain beribadah dengan keyakinannya. Yang beribadah di tempat ibadahnya gereja kah, apalagi namanya? Kuil. Nah, silakan. Islam tidak pernah memaksakan orang untuk memeluk Islam. Ini yang dinamakan toleransi, bukan menyatukan diri kita, menyamakan bahwa agama itu itu nggak boleh. Ini Islam, ini yang lain, agama semuanya sama, enggak, beda. Nah, setelah seorang musyrik yang ia tidak mau memeluk agama Islam, kemudian oleh Nabi kita Muhammad SAW dibiarkan orang itu berlalu, kemudian fa'ata ashabahu, kemudian orang musyrik ini pun menemui teman-teman yang sesama musyrik. Faqala, kemudian kata orang musyrik kepada teman-temannya yang sesama musyrik, kepada sahabat-sahabatnya, ji'tukum min indi khairin nas. Ketahuilah wahai teman-temanku, kata orang musyrik nih dengan teman-temannya, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ji'tukum min indi khairin nas. Aku datang dari seseorang yang paling baik di dunia ini. Siapa kira-kira? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu, kalau saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau memotong, mau menebas batang lehernya orang musyrik, bisa nggak kira-kira? Bisa. Pedang sudah di tangan Nabi kita, kemudian orang itu tidak mau masuk Islam. Kalau Nabi bukan rahmatan lil alamin, putus batang lehernya itu. Tapi dibiarkanlah, diajaklah orang itu untuk selamat dunia akhirat, disuruh berkalimat, 2 kalimat syahadat. Ketika orang itu tidak mau, dibiarkan sama Nabi, nggak diapa-apain, malah disuruh jalan. Inilah akhlaknya Islam, keindahannya Islam. Maka beruntunglah kita ini menjadi orang Islam. Nah, kalau kita sudah beruntung menjadi orang Islam, jangan kita rusak agama, akidah, dan ketauhidan kita. Ini kan Allah. Saudaraku ini muliakan Allah. Kadang saja. Kadang jabatan, pangkat, entah apa lagi namanya, itu bisa merubah akidah kita, bisa merubah ketauhidan kita, bisa merubah pendirian kita. Bisa jadi dulu saya, ketika saya belum menjabat apa-apa, mungkin saya istiqomah dengan agama yang saya anut. Saya bela agama saya semati-matinya, sekuat-kuatnya saya bela agama saya. Tapi bisa jadi ketika saya menjabat, entah saya jadi apa, lumer itu agama yang dulu itu. Kira-kira bisa dipaham gini? Iya. Makanya Pak RT, jangan karena RT agama jadi apa? Fastaqim, maka tetaplah istiqomah. Dulu saya masih muda, giat saya ibadah. Saya bela agama saya habis-habisan. Saya bela agama saya mati-matian. Saya tegakkan agama saya sebagai seorang muslim. Tapi ketika saya sekarang menjabat, diam saya. Enggak kedengaran lagi beritanya. Enggak kedengaran lagi apa yang dilakoninya. Kenapa? Hilap dengan apa?
hilap dengan jabatan. Makanya hati-hati yang jadi apa nih? Nah, inilah Islam. Bahwa agama yang paling toleransi di muka bumi ini adalah agama apa? Islam. Gak ada lagi udah. Islam mempersilahkan kepada orang lain beribadah dengan agamanya. Islam menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran, lakum dinukum, bagimu agamaku, bagiku agama. Silahkan kita masing-masing menjalankan agama kita masing-masing. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Silahkan yang menganut agama ini silahkan beribadah dengan agamanya. Nah, kita yang orang Islam jangan berubah-berubah. Dari mulai kita dilahirkan kita sudah Islam, maka hendaknya lah sampai tutup mata kita, sampai Allah panggil, sampai Allah pindahkan, Allah pisahkan antara ruh dan jasad kita, tetap hendaknya kita menjadi orang apa? Islam. Jaga ketauhidan kita, jaga agama kita, jaga akidah kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau ini mampu kita jaga sampai kita mati, maka insya Allah kita mati husnul. Ketika kita mati husnul khotimah, maka yakinkanlah surga lah yang akan menanti kita di sana. Enak nggak kira-kira? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.